kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, aku Jihan Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Nah, Mahamda, kali ini aku bakalan ngobrol bareng sama dua kakak mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang pastinya keren abis sih. Udah mereka tuh banyak ikut organisasi, tapi kuliah mereka juga tetap bagus lah teman-teman Mahamda. Kira-kira siapa ya? Yuk langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo Mbak Anggi dan Mas Atmaja. Halo. Sebelumnya aku berterima kasih sama Mbak Anggi dan Mas Atmaja karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan ngobrol bareng sama aku. Oh iya Kak, boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman Mahamda yang lagi nonton video ini. Oke. Mungkin boleh dari Mbak Anggi dulu. Halo Mahamda, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Putri Pratama, biasa dipanggil Anggi, dari Program Studi Bisnis Digital, Universitas Amikom Purwokerto, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Udah? Udah. Halo Mahmda, perkenalkan nama saya Atmaja Jalunaren Ragisma, biasa dipanggil Atmaja, dari Prodi Informatika Angkatan 20, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, udah kenal ya teman-teman Mahamda. Oke, Mbak Anggi sama Mas Atmaja, Angkatan 20 berarti sekarang semester 7 ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu mahasiswa akhir-akhir semester nih biasanya lagi sibuk apa aja sih Mbak, Mas? Mungkin boleh dari Mas Atmaja dulu gantian nih. Waduh, kalau dari saya sendiri itu lagi bikin jurnal, terus skripsian pasti, terus proyekan juga sama dosen, terus juga adalah organisasi. Oh, masih ikut organisasi nih Mas di semester Masih. akhir. Keren banget nih teman-teman Mahamda. Mungkin kalau Mbak Anggi gimana? Sibuk apa aja nih Mbak? Kalau buat aku di semester 7 ini pasti ngerjain skripsi. Terus selain itu juga kebetulan dapat kesempatan lagi untuk ikut program lagi dan juga ada bisnis sama ya kerja kayak gitu. Wow, bisnis apa tuh Mbak kalau boleh tahu tuh? Ada bisnis salah satu jajanan di alun-alun Banyumas. Oh gitu, boleh banget tuh teman-teman Mahamda yang khususnya di Banyumas ya boleh mampir nih ke tokonya Mbak Anggi ya Mbak. Boleh ada diskon nih Mbak kalau teman-teman Mahamda datang. Boleh. Tuh teman-teman Mahamda boleh banget datang ya. Oke, Mas Atmaja dan Mbak Anggi, yang aku tahu itu Mbak sama Mas itu kan banyak banget ya ikut organisasi. Mungkin ada yang di luar kampus sama di dalam kampus. Iya, betul. Nah, itu kira-kira gimana sih ya Mbak Mas kayak untuk Mbak Mas tuh membagi waktunya? Kan aku juga dengar tapi apa ya, kuliah Mbak Mas itu kayak tetap baik, tetap bagus. Itu tips dan caranya gimana sih Mbak Mas? Mungkin boleh share nih ke teman-teman Mahamda. Mungkin dari Anggi dulu aja lah ya, ladies first. Boleh. Oke. Kalau dari aku pasti ya seperti biasa klasik lah ya, priority dan manajemen waktu. Tapi ada satu yang dari aku itu penting. Yang pertama adalah kita fokus sama tujuan dan juga goals. Kayak kita harus tahu langkah-langkahnya. Kayak kita percuma kalau misalnya udah bisa tahu nih priority sama manajemen waktu, tapi kita sebenarnya nggak ngerti tujuan kita itu untuk ke arah mana. Kayak contohnya ketika aku ikut organisasi, di tahun ini aku jadi anggota. Goals untuk kedepannya aku juga harus bisa jadi pengurus atau mungkin lebih dari itu. Kemudian yang kedua itu jangan pernah melewatkan yang namanya kesempatan. Sekecil apapun kesempatan harus kita ambil karena bisa aja suatu saat di momen-momen tertentu ketika kita membutuhkan sebuah peluang malah kita yang nggak dapet. Sedangkan di waktu itu kita melewatkan kesempatan kayak gitu. Jadi lebih ke ya gimana diri sendiri dan tujuan utamanya kayak gitu. Sebenarnya aku bingung sih sebenarnya. Udah dijawab semua sama Mbak Anggi ini. Tapi mungkin bisa nambahin sih di bagian prioritas. Nah, dari teman-teman Mahamda ini masuk kuliah itu untuk apa sih? Nah, bisa untuk dibarengin gitu. Kayak ability, balance dari organisasi, terus teman-teman kuliahnya itu jangan sampai ditinggalin tuh teman-teman. Iya, betul banget. Percuma juga kalau kita ikut banyak organisasi tapi kuliahnya terbengkalai ya. Iya, banyak yang ngulang ya Iya. nilai-nilainya. Jangan sampai kayak gitu ya, Mahamda ya. Terus juga teman-teman di sini kalau ikut organisasi pastikan sesuai dengan minat bakatnya teman-teman. Dan di Universitas Amikom Purwokerto kan banyak ya Mbak Anggi ya? Banyak banget. Banyak banget organisasi-organisasi. Jadi jangan lupa ikut organisasi dan jangan sampai tinggalin kelas kalian.
Iya, balance. Betul banget tuh teman-teman Mahamda, pastinya harus ikut organisasi ya Mas ya, supaya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu nih ya Mas ya. Pastinya juga seru banget kan kalau ikut organisasi. Oh ya Bagi, tadi ngomongin kesempatan, aku sebenarnya mau nanya gini, kadang tuh kan ya, misal kita udah ada kesempatan nih di kesempatan satu di pertama gitu, tapi kadang-kadang di kesempatan yang pertama tuh kayak kita tuh gagal gitu. Nah terus kita mau coba di kesempatan yang kedua, tapi ternyata gagal lagi nih Mbak. Nah terus pasti kan dari kita kayak malas gak sih, kayak udah nyoba beberapa kesempatan tapi gagal terus, itu cara menanggulangi gimana tuh Mbak? Yang pertama balik lagi sih tujuan, sama ada beberapa step ya, kayak kita tuh harus itu tuh pikiran-pikiran aja, belum tentu yang kedua gagal, tapi ketika memang yang kedua gagal ya kita patok ke diri sendiri aja, positif gitu. Ya mungkin aja memang bukan di situ tempatnya untuk kita bisa berganti ke bidang yang lain atau kesempatan yang lain, tapi mungkin juga ada peluang yang lebih bagus di kesempatan ketiga gitu. Jadi baik-baiknya kita tuh melihat yang namanya tujuan itu tadi. Kamu nyoba dua kesempatan kan berarti udah tahu nih tujuannya untuk mengejar apa. Tapi ketika untuk mencoba yang ketiga itu malah ragu, berarti kan ya coba dievaluasi lagi. Yang dibutuhin itu seperti apa. Oke, intinya kayak jangan lelah untuk mencoba ya Mbak ya. Iya. Oke. Oh ya teman-teman Mahamda, Mbak Anggi ini juga pernah menjadi salah satu mahasiswa terbaik di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial di tahun 2022. Bener nggak nih Mbak Anggi? Betul, cuman betul mungkin banget. nggak terbaik Iya, juga ya. Oke, kalau gitu boleh dong Mbak bagi tips mungkin buat teman-teman Mahamda, siapa tahu ada penerus nih buat Mbak Anggi, buat teman-teman Mahamda nih. Oke, jadi alhamdulillah kalau bisa menjadi salah satu nominasi. Cuman kalau dibilang terbaik ya masih ada yang jauh lebih baik. Mungkin mungkin ya. Tapi untuk tips dan triknya itu pastinya untuk teman-teman Mahamda itu kita harus memenuhi dulu kriterianya. Karena untuk menjadi yang terbaik di antara yang paling baik itu juga ada kriterianya. Salah satunya itu pemenuhan sertifikat dan lain-lain. Terus juga memang betul seperti yang dikatakan Mas Atmaja, balancing. Karena ketika kita mengejar satu aja tapi yang lain jomplang itu juga nggak bagus. Jadinya nggak bisa jadi yang terbaik di antara yang baik kayak gitu. Oke, keren banget ya teman-teman Mahamda. Mungkin bisa dicatat ya buat teman-teman Mahamda. Nah, selain tadi Mbak Anggi menjadi salah satu mahasiswa terbaik, Mas Atmaja juga punya hasil buku sendiri loh teman-teman. Bener gak sih Mas? Betul banget. Buku apa sih Mas kalau boleh tahu tuh? Bukunya itu lebih untuk mahasiswa informatika sama mahasiswa sistem informasi. Judul bukunya itu pemrograman C#.net. Jadi di situ tuh kita akan tahu kode-kode program, terus juga gimana cara membuat projectnya, itu semua di situ semua. Oke, kalau boleh tahu tuh Mas Atmaja terinspirasi dari apa sampai bisa mau buat buku sendiri? Waduh, kalau terinspirasi sih lebih ke arah pengen upgrade diri terus ningkatin value-nya lagi. Jadi motivasinya sendiri tuh anggaplah teman-teman jadi mutiara ya. Kalau mutiara itu tercebur di got ataupun di parit ya, teman-teman tetap jadi mutiara gitu. Kalaupun teman-teman nggak keterima di negeri pun, teman-teman bisa ningkatin value-nya di luar negeri ataupun swasta. Jadi kalau semisal penentu mahasiswa terbaik itu dari lulusan negeri atau swasta kayaknya kurang ya Mbak. Jadi bandingin swasta dengan swasta, negeri dengan negeri itu kayaknya enggak sih. Jadi bandinginnya itu diri kamu sama diri kamu sebelumnya gitu. Jadi itu kayak sebuah motivasi loh. Aku ini kemarin udah bisa apa, sekarang udah bisa segede ini gitu. Value-nya udah tinggi seperti itu sih. Oke, makasih Mas Atmaja gitu teman-teman. Mungkin bisa ya dicatat dan diingat-ingat nih motivasi dari Mas Atmaja. Oke, Mbak Anggi dan Mas Atmaja, di Amikom sendiri kan ada program dari pemerintah ya yang MBK itu. Betul. Nah, aku dengar juga Mbak Mas ini ikut ya. Iya. Kalau boleh tipsnya tuh rahasianya gimana biarin kita tuh aku sendiri mungkin ya Mbak ya, atau teman-teman Mahamda barangkali ada yang mau ikut MBKM, itu tips biar kita lulus dari program MBKM itu gimana nih Mbak Mas?
Sebelumnya mungkin teman-teman Mahamda, apalagi kan sekarang masih jadi maba ya, pasti belum tahu nih MBKM itu apa. Jadi MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk teman-teman yang belum tahu juga, di dalam MBKM itu banyak banget ya programnya. Banyak. Ada magang dan studi independen. Ada kampus mengajar. Iya, terus juga ada P2MW. Iya, ada kewirausahaan, terus juga ada riset-riset ya kan? Banyak banget. Banyak banget, terus juga ada kampus mengajar dan lain-lain gitu. Nah, untuk aku sendiri, aku ngambil di semester 5, itu alhamdulillah berkesempatan ikut di magang bersertifikat. Dan kebetulan dapat mitra di salah satu perusahaan artifisial Indonesia di Bandung. Jadi untuk tips dan triknya pastinya balik lagi, di setiap program itu ada kriteria dan ketentuan. Kita harus bisa menjadi apa yang mitra mau dan juga Kemendikbud mau dulu kayak gitu. Dan mungkin ada satu tips yang matengin CV-nya, karena CV adalah cara kita itu branding ke mitra, cara kita dilihat ke mitra, di mana mitra tuh nggak tahu apapun tentang kita, lebih ke itu. Untuk yang lain-lain pasti disesuaikan dengan posisi dan juga bidang yang kalian ambil masing-masing sesuai kebutuhan. Betul banget. Nah kalau saya sendiri tuh ikutnya online ya, jadi studi independen. Kalau Mbak Anggi ini kan offline ya Mbak? Iya. Ya ada offline ada online ya. Iya. Hybrid. Kalau saya full online teman-teman. Jadi saya ikut 2 kali di semester 6 dan semester 7 ini di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Dan itu semuanya full online. Kita belajar self learning, kita nyelesain course-course, kita juga nyelesain tugas-tugas, terus juga ada project akhirnya. Nah, mungkin kalau misalkan dikaitkan dengan Mas Atmaja, jadi ketika Mas Atmaja itu bikin pengerjaan di course tersebut, di bagian magang, di aku itu adalah aku yang bikin course-nya. Waduh. Kayak gitu. Iya, jadi ada beberapa website yang memang launching sebagai keluaran, dan itu bidangnya banyak. Kan di aku itu bisa ya, dan di bisa itu ada bisa network, bisa yang keuangan juga ada bisa desain dan banyak lagi kayak gitu. Oh, termasuk brandingnya. Oh, berarti kalau aku mau belajar, kalau aku punya orang dalam seperti Mbak Anggi ini bisa dulu ya? Tapi kan aku yang bikin soalnya, bukan menyebarkan kunci jawabannya ya. Oke, seru banget ya ikut MBKM ternyata. Pokoknya teman-teman Mahamda harus ikut ya teman-teman. Oke, terakhir nih Mbak Mas. Menurut Mbak Mas nih ya, mindset apa sih yang harus dibangun sama teman-teman, khususnya untuk teman-teman Mahamda ya yang baru mau masuk perkuliahan nih, mindset yang harus dibangun sebagai seorang mahasiswa itu gimana? Karena kebanyakan mahasiswa itu punya mindset pokoknya aku kuliah, lulus kuliah itu dapat kerja gitu nih Mbak Mas. Kira-kira gimana nih Mbak Mas? Kayaknya nggak segampang itu ya. Iya. Kuliah terus lulus kuliah kerja, kayaknya nggak segampang itu. Tuh, Mas. Nah kira-kira gimana tuh Mas, kasih paham dong Mas. Soalnya kalau dari pengalaman ya, pasti dari HRD atau dari perusahaan itu pasti lihatnya dari pengalaman. Terus apa yang benar kata Mbak Anggi tadi, tingkatin CV-nya nih. Nah teman-teman ini kan baru masuk nih. Nah mulai nih dari semester 1 banyakin CV-nya, ikut webinar ataupun organisasi, bahkan MBKM ya Bang. Project-project juga bisa ya. Nah, project-project itu. Jadi project-project itu juga bisa dijadiin jurnal seperti itu. Jadi dari perusahaan itu bakal lihat kemampuan kalian, pengalaman kalian selama kuliah, terus bisa jadi peluang yang besar untuk masuk kerja gitu. Terus juga ketika teman-teman masuk organisasi, pasti itu kan ada sebuah benefitnya pasti. Dari pengalaman, terus juga relasi, terus juga public speaking seperti Mbak Anggi, seperti itu. Terus kalau dari Mbak Anggi sendiri gimana? Kalau dari aku mungkin mindset adalah sebagai mahasiswa, perjuangan kalian kan udah sampai di sini ya. Mahasiswa itu sebenarnya manusia tanpa batas yang pastinya penuh dengan kreativitas. Janganlah hanya menjadi mahasiswa yang pandai di atas kertas, tapi kita juga harus melepaskan diri dari rasa malas dan bisa berintegritas dan menjadi bagian dari generasi yang emas. Ketika kita menjadi manusia, jangan hanya menjadi manusia yang bertahan hidup, tapi kita juga harus mencari arti hidup. Keren banget teman-teman Mahamda. Oke, gimana nih teman-teman Mahamda? Pastinya dapat banyak motivasi dan inspirasi dari Mbak Anggi dan Mas Atmaja kan? Buat Mbak Anggi dan Mas Atmaja, terima kasih sekali lagi udah datang ke sini dan ngobrol bareng. Sama-sama. Oke, buat teman-teman Mahamda, tetap semangat karena perjalanan kalian baru akan dimulai. Aku Jihan Salsabila, pamit undur diri dan sampai jumpa di PPM 2023.